Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahan kajian mata kuliah Tafsir Nusantara dengan tema metode dan corak penafsiran tafsir di Nusantara. Baik, untuk sub CPMK pada tema kali ini adalah mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa metode dan corak tafsir yang ada di Nusantara. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki ada berapa sih macam metode tafsir dan corak penafsiran itu, hendaknya kita harus memahami dulu apa itu metode penafsiran dan juga apa yang dimaksud dengan corak penafsiran. Baik, yang pertama adalah mengenai metode penafsiran. Metode penafsiran singkat katanya yakni adalah cara atau langkah yang sistematis dan ini merupakan seperangkat ulasan materi yang akan disiapkan untuk penulisan tafsir Al-Quran. Nah, tujuannya apa? Agar dapat sampai kepada maksud dan tujuan tertentu. Nah, ini metode penafsiran. Atau bisa dengan kata lain yakni langkah sistematis yang digunakan oleh mufassir untuk menafsirkan ayat tertentu, gitu ya. Selanjutnya untuk corak penafsiran yakni adalah gaya atau cara. Jadi gaya atau cara seorang mufasir untuk memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran. Nah, biasanya corak ini itu tergantung atau bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan seorang mufasir tertentu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu metode dan corak penafsiran, untuk selanjutnya yakni mengenai macam-macam metode penafsiran. Nah, yang masyhur dalam metode penafsiran itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama adalah tahlili, yang kedua ijmali, yang ketiga adalah muqorin, yang terakhir adalah maudhu'i. Baik, kita kupas satu-satu ya mengenai 4 macam metode ini. Yang pertama yakni metode tahlili. Metode tahlili ini seringkali digunakan dalam menafsirkan tafsir klasik. Contohnya adalah Ibnu Katsir. Jadi metode tahlili di sini dia sangat rinci sekali. Dia sangat rinci mulai dari menjelaskan keseluruhan bagian dari ayat yang akan ditafsirkan. Jadi mulai dari makna kosakatanya, lalu mengenai makna mufradat, kemudian ada asbabun nuzul dan sesuai tartib mushafi ya tentunya ketika menafsirkan ayat ini. Dan yang menjadi ciri khasnya di sini adalah penjelasan dari metode tafsir tahlili ini adalah dengan panjang lebar dan sangat luas begitu, sangat terperinci penjelasannya. Nah, yang kedua adalah ijmali. Ijmali ini lawan kata dari tahlili. Jadi kalau tahlili tadi sangat luas penjabarannya mulai dari asbabun nuzul, munasabah, makiyah, madaniyah dan lain sebagainya, akan tetapi metode ijmali ini dia lebih ringkas penjelasan yang dipaparkan oleh tafsir dengan metode ijmali ini lebih ringkas. Nah, contohnya adalah dalam tafsir Jalalain. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi salah satu tujuan dari metode ijmali ini untuk mempermudah pemula dalam memahami ayat Al-Quran, gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode muqorin. Metode muqorin ini adalah perbandingan. Jadi ini membandingkan penafsiran mufasir satu dengan yang lain ataupun tokoh satu dengan yang lain. Jadi begitu, membandingkan pemikiran mufasir satu dengan yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah metode maudhu'i. Metode maudhu'i ini adalah sebenarnya tidak hanya satu macam ya metode maudhu'i ini. Salah satunya ada maudhu'i ayat, ada maudhu'i surah dan tema. Jadi
Tafsir maudhu'i ini belakangan sangat tren sekali digunakan. Jadi metode ini sangat familiar dan sangat masih sering digunakan pada penelitian saat ini, karena memang yang diharapkan adanya metode ini diharapkan relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi pada saat ini. Nah, dengan metode maudhu'i ini kita bisa melihatnya di Tafsir Al-Misbah. Jadi Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab memiliki nuansa metode tafsir maudhu'i karena memang apa yang ditafsirkan dalam tafsir tersebut itu sesuai dengan keadaan sosial masyarakat pada saat ini. Untuk selanjutnya, yakni mengenai corak penafsiran. Corak penafsiran ada banyak, diantaranya ada corak lugawi atau bahasa, yang kedua corak teologis, yang ketiga corak sufi, selanjutnya adalah fikhi, adabi ijtimai, dan juga corak ilmi. Nah, jadi dari penjelasan tadi yang sudah dipaparkan tadi, di sini saya mencantumkan penelitian yang relevan dengan contoh dari metode penafsiran. Salah satu metode penafsiran yakni adalah metode penafsiran maudhu'i. Nah, ini penelitian yang relevan dengan judul Konsep Berinfak kepada Anak Yatim, Perspektif Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 215. Nah, penelitian ini sudah ada dalam jurnal Al-Afkar, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis. Jadi singkatnya pada penelitian ini itu harapan saya ini teman-teman bisa memahami contoh dan langkah-langkah menafsirkan ayat dengan metode tafsir maudhu'i, begitu. Nah, selanjutnya semoga dari paparan tadi itu bisa memunculkan analisa dan pertanyaan yang kritis untuk lebih mempelajari, untuk memahami penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan metode dan corak yang sudah disebutkan tadi. Nah, harapannya adalah teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan dan juga menganalisa suatu ayat tertentu. Jadi silahkan nanti dalam satu kelas ada 4 kelompok ya, kira-kira ada 4 kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5-6 mahasiswa. Jadi silakan dijawab pertanyaannya, dianalisa dan dicermati sesuai dengan instruksi yang sudah ada di sini. Yakni pertanyaannya adalah silakan nanti masing-masing mahasiswa atau kelompok memberikan contoh penafsiran menggunakan 4 metode penafsiran yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan ini memberikan tambahan wawasan juga pendalaman analisa teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.